Ikapri Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seneng banget ya kali ini Ikabri bisa nyapa teman-teman yang ada di rumah di program barunya Ikabri, yaitu Ikabri Podcast. Nah, di sini kita bakal ngasih informasi-informasi yang bermanfaat ya buat teman-teman, apalagi buat para maba-maba yang masih bingung sama kuliah tuh emang kuliah kayak gimana sih? Emang kita nih kuliah nih semenakutkan yang ada di sosmed gak sih? Kan di sosmed beredar tuh ya, kuliah nih kayak nyeremin banget, banyak bully atau gimana. Nah, kita bakal kupas tuntas di sini teman-teman. Sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu kenalin di sini, nama aku Fasya Putri Mareta dan aku nggak sendiri teman-teman, aku bareng Yuni Auliafani yang pada hari ini akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini kami bersama Kak Fandi. Halo Kak. Halo Kak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak. Oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Firman, asal dari Kediri. Saya alumni dari UM dari Malang, dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, lulus tahun 2017. Sudah lama ya Kak berarti? Sudah lama. Berarti narasumber kita kali ini nih udah banyak makan asam garamnya dunia perkuliahan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Iya. Sudah pernah merasakan sampai mengerjakan tugas sampai malam-malam gitu ya Kak? Sering. Waduh, Bahkan sering nih. skripsi pun kita sampai pagi, dari mulai isak sampai subuh di kampus. Udah nggak tidur tuh Kak? Enggak, ya demi biar cepat selesai. Oh, Apalagi Di kan kampus ya? lulusnya kan telat ini saya juga. Biar nggak jadi mahasiswa abadi gitu ya. Yes. Nah, kali ini Kak, kami ingin bertanya-tanya nih seputar berorganisasi. Sebenarnya para maba-maba dan mahasiswa kayak kita nih, itu wajib gak sih ikut organisasi dan manfaatnya itu apa gitu? Oke, untuk organisasi itu sebenarnya sih penting, sangat penting sekali. Apalagi untuk kedepannya kalian setelah lulus kuliah itu juga sangat sangat membantu kalian untuk sosialisasi. Apalagi kan dengan organisasi kan kita bisa mengenal berbagai macam orang. Dalam artian teman kita ada yang baik, ada yang ada yang kurang baik juga. Kita bisa mengenal hal-hal yang baru. Apalagi di luar tantangan kalian di luar kampus itu lebih kejam, dalam artian lebih keras lah daripada di luar kampus. Itu aja sih. Nah, menurut Kak Fandi nih, organisasi kan katanya penting nih. Emang di dalam kehidupan sehari-hari tuh berpengaruh nggak sih Kak? Sangat berpengaruh. Sampai sekarang pun saya juga sangat berpengaruh. Apalagi saya di organisasi ya, kayak di Ikabri ini salah satunya. Di luar saya juga punya organisasi kayak komunitas tentang kereta api, terus tentang bis juga. Apalagi dari komunitas kereta api juga saya dapat pekerjaan juga dari kereta api. Makanya itu dampaknya juga besar. Apalagi dengan komunitas kita bisa mengenal dari sebuah, contohnya kayak kereta api ya, kita punya perusahaan kita tahu gitu loh kultur culture-nya gimana, karakter kayak gimana. Kita bisa mengolah tentang organisasi untuk biar dipandang sebuah perusahaan itu baik apa enggak kayak gitu. Apalagi kalau saat seperti ini, kita pas saat musim lebaran seperti ini, organisasi kita juga sangat dibutuhkan sama kereta api, apalagi diajak posko lebaran kayak gitu. Oh, jadi kita jadi punya banyak relasi gitu ya? Iya. Ada nilai plusnya lah minimal. Gitu. Nah, terus nih Kak, Kakak itu ikut organisasi tadi ada Ikabri. Terus organisasi yang ada di luar, terus apa lagi Kak? Lebih banyak sih ke public transportation ya, tentang bukan promosi, kayak semacam kita menciptakan sebuah kayak kegiatan mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik lah, menggunakan bis, naik kereta api. Ya minimal kita mengurangi jalan raya biar tidak semakin macet gitulah. Apalagi dengan kegiatan seperti itu kan kita bisa memperkenalkan kayak fasilitas sekarang naik bis itu sudah jauh dari 10 tahun yang lalu. Yaitu kereta api juga, kita mau promosikan naik kereta api sekarang itu mudah, gampang, enak. Kita tinggal duduk dan berangkat dari poin A ke poin B, jam sekian ya gitu sih. Cuma hal-hal yang mungkin kita bisa mempromosikan lah secara nggak langsung untuk masyarakat. Dampaknya gitu untuk
masyarakat juga. Seru sekali ya Kak, sepertinya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, berarti kan Kak Fandi ini lebih banyak di organisasi luar ini ya, luar kampus gitu ya. Kalau misalnya di dalam kampus tuh Kak Fandi ikut apa aja? Kalau dulu itu cuma apa ya, Himafo. Oh Himafo tuh yang ini ya, foto-foto itu ya. Tapi cuma beberapa bulan itu, cuma nggak terlalu kencang. Terus ikut himpunan mahasiswa olahraga poli dulu pernah sekali, cuma nggak begitu sering. Tapi ya cuma satu semester lah, terus cuma itu aja sih kegiatan. Terus kebanyakan di luar. Kalau soalnya apa ya, mindset kita harus diubah. Kalau kita berfokus cuma di kampus saja, kita nggak bisa berkembang. Kalau secara pribadi loh ya. Tapi kalau secara pemikiran saya sendiri, kita di luar setelah lulus kita minimal kita punya pengalaman, minimal kita punya relasi lah. Orang bisa melihat kita punya kompeten lah, bahwasanya kita mampu. Umpamanya mbaknya pengen kerja di kereta api, mbaknya bisa diajak kerjasama dengan kereta api, entah di CS atau TSM atau sebagainya, kayak gitu sih. Kalau kampus cuma sekedar ikut aja sih, ya nggak begitu terlalu dalam. Kalau dari Kak Fandi sendiri nih, buat teman-teman ya yang ada di rumah, tipsnya biar kita nih nggak salah pilih gitu, nggak salah pilih organisasi, jadi biar sesuai gitu sama sesuai sama passion kita gitu, jadi nggak sia-sia gitu, gimana sih Kak? Satu, kalian harus lihat dulu kalian pengennya apa gitu. Kalau kalian pengennya pendidikan, pengennya semacam kayak pemberdayaan, ikut aja kayak kegiatan kayak semacam IKB. Kalau IKB kan ada kayak IKB mengajar, tiap tahun pasti ada, ikut aja seperti itu tentang pendidikan. Kalau pengennya tentang terjun ke masyarakat, tentang LSM dan sebagainya, bisa ikut aja. Yang penting jangan ikut asal ikut. Karena apa? Kalau asal ikut rasanya nggak enak, pasti kayak orang makan, cuma pengen aja, ya udah pengen aja. Tapi kalau mbaknya, kalau teman-teman di luar pengen rasanya ingin merasakan sesuai dengan passion kalian, pasti enak. Mau minimal everlasting lah, mau 10 tahun atau 20 tahun, karena rasa seni itu bakal terus, nggak akan berubah gitu. Jadi kayak kita harus tahu hobi kita dulu gitu ya, harus tahu bakatnya. Jangan sampai negatif. Oh iya, pasti dong Kak. Kalau negatif nggak ada yang nyaranin sih. Nah terus nih Kak, Kakak kan juga ikut organisasi yang satu, yang kedua, dan banyak tadi ya. Terus cara bagi waktu antara organisasi terus sama kuliah. Nah seperti itu gimana? Yang penting kita pintar ngatur lah. Kita menyesuaikan jadwal teman-teman juga. Tapi ya mau nggak mau ada minus-minusnya juga lah. Kalau terlalu banyak organisasi kita jadi nggak fokus. Ya contohnya kita sendiri kuliah 2011 lulus 2017. Ya karena salah satunya karena dulu seneng kereta api juga, saat kita kembalikan ke kereta api, terus saya kenal sama orang stasiun, diajak ayo mas ikut mas jadi pramugara. Jadi pas saat momen lebaran kita nggak pernah lebaran, jadi mulai tahun 2013 sampai 2017 kita nggak pernah lebaran berarti nggak pernah. Jadi pemain teman-teman kuliah itu libur, saya kerja. Jadi minimal kita memanfaatkan itu kayak pengalaman, minimal kita kasarnya kita memenuhi CV lah. Apalagi kalau perusahaan sekarang kan pasti dari CV-nya dulu. Pengalaman itu apa sih? Pilihmu apa sih? Nah, itu dimanfaatkan. Terus masalah organisasi sama kuliah itu penting. Yang penting jangan sampai prioritas paling utama tetap kuliah. Jangan sampai organisasi itu lebih utama, karena organisasi kayak set job kita lah. Oh iya. Set job kita lah, itu senangan kita lah. Kalau kesenangan kita lebih dari fokus yang tujuan kita utama di Malang untuk kuliah, ya maaf ya kayak saya ini jadi glewel, jadi kayak telat ya. Kalau dilihat sama teman-teman ada tingkat mas kok telat, kenapa? Ya karena faktor kerja, pengen cari pengalaman. Ya sering juga sih teman-teman tanyain, ada dua hal, pengen lulus cepet tapi nggak punya pengalaman, atau pengen lulus agak lebih lama tapi punya pengalaman. Pasti mereka bingung, ya pengennya cepet tapi pengen nggak kerja. Tapi pekerjaan sekarang kan rata-rata pengen tanya tentang pengalamanmu apa, organisasimu apa, tentang dunia luarmu apa. Itu harus dimiliki lah, minimal seperti itu. Tapi tetap tujuan kalian tetap kuliah, ya harus tetap prioritaskan. Apalagi kan orang tua juga susah payah memberikan
apa ya, pendanaan lah bahasanya itu, untuk kalian minimal punya gelar lah, minimal kalian bisa foto wisuda ditempelkan di ruang tamu, orang lihat ini anak sekarang udah S1, minimal seperti itu. Jangan sampai prioritas utama kalian gagal karena kesenangan kalian. Intinya. Jadi kayaknya Kak Fandi ini udah banyak ini ya, udah banyak pengalaman gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Boleh dong Kak diceritain dikit aja gitu dari pengalamannya Kak Fandi yang paling berkesan gitu. Yang Tentang apa dulu? tidak terlupakan gitu loh Kak. Ya tentang perjalanan Kak Fandi sampai di titik sekarang ini. Kalau perjalanan sih semuanya sih menarik ya, tapi yang paling menarik buat saya itu pas saat pertama masih kuliah ikut kerja. Iya. Pertama kali kan, kalau kalian bentar lagi kan libur ini ya, Iya. libur pajak sampai 4 bulan itu, mulai dari semester genap ke ganjil ya, itu kan panjang hampir 4 bulan 3 bulan itu. Pas saya pertama kali kerja nggak bisa ikut lebaran itu, saya itu nangis lihat orang sholat id gitu. Sholat itu kita naik kereta jebret-jebret itu, bawa penumpang dari Jakarta ke Malang, kita lagi dinas, bener-bener dinas. Pas saat di stasiun mana ya lupa, kayak stasiun Tonggo atau Kediri, di jalan full itu perlintasan jalan raya itu penuh orang sholat id semua. Kita apa ya, miris gitu loh. Yalah, dulu kita setiap pagi itu kita sholat id, terus dengerin khotbah, salam sama orang tua, kok sekarang kayak kok kerja cari uang kok susah banget ya. Tapi ya kita kembalikan lagi, karena kita pengennya di situ memang semua itu ada resiko. Orang tua sudah merestui dan sebagainya, terus kita juga disemangati sama, kalau di kereta kan, kalau di perjalanan satu kereta itu pasti ada timnya, kita saling menyemangati. Ini nggak usah takut, nggak usah nangis, kita segi cari pahala, minimal tabungan buat akhirat seperti itu. Terus apa lagi ya, pengalaman unik ya, selebihnya itu sih kayak berkontribusi lah pada orang, minimal badan saya, fisik saya, tenaga saya itu orang lain, minimal saya bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Kalau pengalamannya di IKABRI sendiri nih, menurut Kak Fandi yang paling bikin Kak Fandi kayak apa terkenang gitu tuh apa? Kalau IKABRI itu IKABRI mengajar, itu paling seneng aku. Soalnya apa? Kita terjun langsung ke masyarakat. Apalagi pas pertama kali kita adain di desa mana ya? Di daerah pelosok Klaten masih atas itu. Kita benar-benar nggak ada sinyal, semua los. Kita benar-benar fokus di situ selama 4 hari 3 malam. Kita berinteraksi dengan masyarakat, kita berkolaborasi dengan masyarakat, kita memberikan edukasi pada masyarakat, memberikan edukasi tentang kesehatan kamar mandi kayak di toilet semacam itu. Karena rata-rata sekarang kan masih manual sekali ya, apalagi air juga cukup terbatas. Pasti otomatis kesehatan juga agak kurang baik lah tanda kutip dengan kita yang ada di kota. Kita edukasi seperti itu, pendidikan juga antusiasnya juga lumayan gitu. Kita senang, bahkan dari pihak sana itu mengharapkan kita kembali ke sana gitu loh. Dan pengennya teman-teman kita kapan-kapan next kesini lagi ya mas ya, kita ajak lagi ya, maksudnya kita berkolaborasi lagi tentang minimal masyarakat itu antusias lah, diajak kumpul bareng, terus pas kita ngajak ada kegiatan kesehatan gratis itu semua datang, semua antusias. Ya minimal kita memberikan dampak lah pada mereka, bahwasanya kita membawa dampak impact yang bagus buat mereka. Bahkan minimal kita itu orang itu tersenyum banget. Kita datang itu mereka tersenyum itu udah seneng banget. Iya, Kita dengan buat tabungan kita untuk nantilah buat akhirat nanti. Itu sih salah satunya. Oh, jadi kalau IKABRI mengajar tuh kita nginep gitu ya di nginepnya itu di mana Kak? Di rumah warga gitu. Di rumah warga, terus kita berkolaborasi dengan mereka, kita merasakan kehidupannya mereka. Per day-nya pas malamnya kayak gimana, kita mereka ya tahlilan, terus mereka ke sawah, kita juga ikut ke sawah gitu sih. Terus masa kita tidak hanya itu aja, kita pas sama teman-teman IKABRI semua itu kita kompakan, di sana kan nggak ada sinyal sama sekali. Kita lost contact semua. Yang ada kita fokus di situ, kita masak bareng, terus kita curhat bareng, kita memberikan ide-ide lain buat untuk masalah itu apa gitu. Akhirnya kan semua tercipta ya, hasilnya kesana juga menerima, aware pada kita bahwasanya tuh kita memberikan dapat impact lah, impact pada mereka. Aku senang sama datang ke sini. Seru sekali ya Kak kayaknya. Iya, kan di dalam berorganisasi terus
dalam masuk komunitas tuh kan kita harus ini ya Kak, public speakingnya tuh kan kata orang-orang nih harus bagus. Nah aku nih kan pemalu gitu ya Kak, itu gimana sih Kak cara ngatasinya, atau kita nggak usah ikut gitu atau gimana? Soalnya kan kadang tuh aku tuh kayak mau masuk ke organisasi tuh kayak iya takut nanti disuruh maju ke depan, kan aku malu orangnya gitu. nggak pede gitu. Kan di kuliah di jurusanku kan ada itu namanya tentang apa ya, belajar tentang kemasyarakatan. Itu pasti kita diwajibkan kita harus bisa ngomong sama orang. Minimal kita nggak usah pakai bahasa Indonesia lah, pakai bahasa Jawa lah. Minimal kita tahu bahasa Jawa kayak gimana. Punten Pak, bla bla sebagainya begitu. Minimal seperti itu. Dan apa ya, dalam sebuah organisasi tidak perlu tentang apa ya, kita public speaking harus bagus ya. Yang penting kita bisa berkontribusi. Kontribusi tidak hanya tentang kita berbicara, tapi kita bisa apa ya, memberikan dampak. Itu sih ya tujuan utama sebuah organisasi itu. Kalau masalah bicara, teman kita bisa menghandle, bisa backup. Kalau kita nggak bisa, ya kita belajar. Ya bagaimana sih caranya, kita sharing. Jadi kita dapat, meskipun dari sharingnya cuma sedikit, ya kita harus cari lagi di luar. Referensi kayak gimana sih kita menghadapi orang, menghadapi sosok seorang itu, actionnya kayak harus gimana sih, bicara kayak gimana sih. Kita harus tahu karakter seorang, minimal kita harus tahu lah sasaran kita, objek kita untuk ngobrol itu gimana orangnya, backgroundnya gimana. Kita harus tahu sasarannya gimana, yaitu semua itu pasti bakal tahu teknik-tekniknya. Saya dulu malah nggak bisa ngobrol, nggak bisa apa-apa. Terus ya, gimana Kak? Ya karena belajar Oh iya. Ya itu berawal dari ketika di KBI kita belajar namanya ngobrol, kita berpendapat, terus kita memberikan masukan, kita memberikan ide. Itu awal dari sebuah namanya kita berbicara, public speaking. Terus kita berkembang lagi di pekerjaan. Terusnya juga nanti kan kalau kalian bekerja kan pasti kalian presentasi kan juga namanya butuh public speaking kan. Kita nggak bisa jawab bekerja lah, kuliah. Kalau kalian masih kuliah ya, pasti dibutuhkan public speaking. Dari public speaking itu kalian harus minimal menguasai materi itulah. Nggak usah kalau materi sebanyak itu kalian bicarakan, ya itu nggak ada gunanya. Minimal rangkuman per paragraf atau per halaman itu kalian rangkum jadi satu, jadi padat, lalu kita lempar ke sasaran kita, audiensnya kayak gimana. Oh jadi tipsnya biar kita bisa public speaking itu kita paham dulu ya materi, atau paham lah intinya apa yang sasaran mau diomongin gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang pemalu nggak usah takut ya gitu. Nanti apalagi kan di organisasi ini kan kita pasti dirangkul ya, namanya setahu aku nih Kak, organisasi tuh pasti yang diutamain tuh kan kekeluargaan tuh ya kan. Nah jadi buat aku yang pemalu nih tetap bisa gitu ya kan. Bisa. Kan konsep kita berikan biar family. Oh iya. Jadi kan kita kan semua keluarga, meskipun keluarga kita lagi sakit, kita juga harus nolong. Kita nggak mungkin, kita tidak melihat dari gap kalian umur berapa, kalian status kayak gimana. Saya nggak melihat seperti itu. Kalau kalian mahasiswa lagi butuh, ya aku bantu sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Gitu. Terakhir nih Kak, ada kata-kata nggak buat teman-teman yang ada di rumah? Kata-kata yang paling Pesan-kesan gitu. Kalau pesan-pesannya sih satu, kejarlah tujuanmu, fokuslah sama apa yang diingin orang tua kalian. Yang pasti kuliah, minimal lulus tepat waktu lah. Ya kalau telat-telat ya 1 tahun lah, jangan terlalu lebih. Ya lama-lama jadi kalian kan istilahnya donatur kampus. Oh iya. Uang lagi ya. Dan apalagi kuliah kan ya tidak murah. Uang segitu banyaknya kalian untuk foya-foya di sana dengan tujuan gak jelas. Pendidikan juga terbengkalai kan, kasihan orang tua juga kan, apalagi di rumah bapak ibu juga nyari uang juga susah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian punya passion lakukanlah, tapi ingat kalian juga punya tujuannya. Yang pertama kuliah, selesaikan. Kalau passion kalian bisa, kalau kalian bisa menelas bersinkronasi ya, maksudnya bisa selaras dengan passionnya itu, ya bagus. Kalian berarti cerdas, kalian punya semangat lah. Minimal kalian bisa memanage waktu kalian, mana passion kalian yang harus bisa diselesaikan, mana yang harus diselesaikan itu. Terus yang paling terakhir, jangan pernah menyanyiakan, apalagi menyanyiakan namanya kesempatan. Kalau kesempatan itu kan pasti jangan, nggak bisa, namanya next kedua itu susah.
apalagi ya tidak mungkin terulang kembali. Jadi kita harus selagi ada kesempatan gitu ya, selagi ada waktu, terus kita bisa, ya pokoknya maju aja gitu ya Kak. Harus maju, kita harus berani mengambil keputusan. Apalagi kalau kalian gimana, kalian itu secara garis itu survive loh. Kalian belajar survive minimal. Kalau kalian, ya kita sharing lah ya, kalian kos. Saya kembali ke teman-teman, kos kalian berapa sebulan? Aku satu. Iya, aku 1 juta, cuman dibagi 2, jadi 500 iya, agak 500 rinci gitu. ya namanya pribadi. Iya. Nah, kalau kalian mau 1 juta, anggap aja uang saku kalian 500 ya. Iya. Kalian minimal kan bisa memilih bagaimana manajemen kalian, ekonomi kalian. Itu sih. Makanya di Malang, kalau kalian asli Kediri, bilang di Malang, itu saya sempat dipelajari namanya survive. Bagaimana kalian memanage keuangan kalian, bagaimana kalian bisa memanfaatkan waktu kalian, kesempatan kalian untuk namanya survive. Kalau kalian molor, resiko pasti udah tahu dong. Iya. Pasti bengkak semuanya. Ya itu. Makanya kan ya jangan saya menyanyiakan waktu lah, menyanyiakan waktu, kesempatan dan namanya sesuatu hal yang mungkin bisa kalian capai. Itu sih. Ya bener Kak, dulu tuh waktu hari pertama gitu ya, hari pertama ngekos bener-bener masih kayak habis boyongan gitu sama orang tua, terus udah ditaruh barangnya, terus kan mereka pulang nih, terus kayak di kos, ya ampun akhirnya sendiri ini sama cuma berdua sama teman sekos gitu. Terus habis itu dikasih duit, waktu itu dikasih untuk pertama nih dikasih 800 gitu kan. Terus kita ini akhirnya belanja nih ke Sardo ya, kalau teman-teman tahu yang di Malang kan pasti tahu nih Sardo. Nah kita akhirnya belanja ke Sardo tuh kita dari jam berapa ya, dari abis maghrib sampai jam 9 mau tutup tuh, akhirnya kita habis 700 kalau nggak salah per orang tuh habis 700, jadi tinggal 100 buat sebulan 100 gitu. Kayak saking kalapnya gitu loh, kayak merasa banyak semuanya, banget ya gitu. iya kayak merasa semuanya tuh butuh gitu loh. Kayaknya seperti itu Kak, dulu itu wah ini anak udah gila kali ya. Gila kali ya, 700 buat apa? Ya soalnya beli barang-barang kayak di Sardo kan semuanya lengkap ya Kak. Terus kayak kita nih comot ini waktu di kasir tuh ya. Tapi kan nggak semua barang itu diperlukan kan? iya, karena kita nih masih belum paham ya, kayak masih kayak apa ya, dilepas pertama kali di kota yang bebas gitu loh kan. Welcome to jungle ya. Iya, terus langsung kayak ya 100 buat sebulan gimana gitu. Kamu masih percaya? Dulu kalau aku ya, saya bisa bertahan 1 bulan itu 2 minggu itu 150. 2 minggu. Makan apa Kak? Nasi. Kita cari ide lah, cari ide. Kalau makan, kalau di luar kampus, di luar minimal ada area kampus, pasti murah lah. Ada yang kita terpaksa dong makan mie. Ini ada 5.000 loh, bahkan ada yang 3.000. Kita cari itu makan mie 3.000. Terus ada satu menu makanan, mungkin teman-teman UM mahasiswa agak lama-lama itu pasti namanya mapar. Itu pasti tahu lah. Makan itu pasti kita bisa steak, pasti kita pisah. Ayamnya gede, nasi juga banyak. Kita makan separuh dong. Ya minimal buat nanti. sebenarnya buat malam. Iya bener Kak, aku juga lama-lama pernah tuh di Mapar, terus karena ya udah duit nipis banget, terus ternyata di sana ayamnya gede, akhirnya setengah ayamnya kebagi 2, yang satu buat pagi, yang satu buat malam, jadi udah makannya cuma 2 kali, ayam satu dibagi 2 gitu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kita bahkan makan sehari sekali. Itu nekat sering sih kayaknya. Duit gitu. Ya, soalnya kan kita posisi masih hari Kamis. Jumat kita pulang lah, sore kita pulang minimal. Oh iya. Kita uang masih 50.000. Tahu sendiri dong kalau kita dulu naik ke Kediri naik motor, minimal bensin itu berapa? Iya. Fisik berapa, makan berapa kan? Cukup cara ini 50.000 itu udah bisa kuat lah sampai bisa. Jadi kita cari, otak kita kan pasti mikir, oh ada makanan murah di situ, kita beli. Kalau ada teman diajak makan bareng ya kita makan bareng. Ya minimal kos paling terbanyak itu kalau kalian kuliah itu pasti makan. Iya. Kebutuhan yang nggak penting itu. Apalagi sekarang dunia sekarang pakai digital, HP sekarang belanja kita pakai tangan, GoPay kita pakai aplikasi buat dimakan ya di HP. Iya. Kita kadang-kadang dimakannya dan turun klik, sekarang klik. Kalau dulu kita enggak, kita suruh makan apa ya kita tahan. Apalagi kalau hari Jumat itu kita bahagia banget. Minimal kita cari masjid yang ada makan kotak ya gratis. Oh, iya. Pasti itu. Itu buat cowok Kak, kalau buat cewek kan nggak ada ya.
pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada, pasti ada lah. Kayak Jumat berkah gitu ya. Pasti Biasanya ada orang-orang ngasih di depan kampus itu pasti ada. harus cari nih berarti ya Iya. di sini. Makanya itu kan saya harapkan teman-teman di Malang ya minimal kita belajar hemat lah. Bagaimana kita memanage keuangan kita dengan budget yang ya prioritaskan dulu lah buat kuliah. Makan boleh tapi jangan terlalu over sekali itu. Kalau sekalian umpamanya batasnya cuma berapa persen ya jangan sampai di atas 60%. Ya sebatasnya 50%. Ya kalian kalau kalian pengen contoh makin mie pedes ya tahan dulu lah, stay dulu. Ya kalau minim ya kita bikin sendiri lah. Mie sedap diremehin dikasih bumbu pedes itu cukup lah ya memuaskan. Ya ini jangan terlalu memuaskan nafsu kita dulu lah. Yang penting kita bisa sehat, bisa stay gitu. Jadi habis survive gitu, terus kita juga harus bisa memilih waktu juga ya Kak. Waktu. Apalagi kan waktu kalian di Malang kan juga cepat makanya. Apalagi kan kuliah 4 tahun itu rasanya ya berapa cepet banget ya, udah semester 4 ya, semester 5 ya. Ya itu suatu adrenalin kita. Jangan sampai menyanyiakan waktu lah. Kalau kalian males ya berarti ada sesuatu yang harus kalian kejar. Namanya kuliah telat. Ya risiko kalian berarti kan harus mengejar itu. Hal-hal yang mungkin seharusnya kalian sudah capek tapi kalian terlambat karena rasa males ya selesai kalian di situ. Bakal mau harus kalian bisa. Tips malesnya dong Kak, tips biar gak males maksudnya kan di sini kan aku juga termasuk anak-anak yang 24/7 scroll TikTok gitu. Jadi kayak susah banget gitu kalau misalnya kita udah buka TikTok terus habis itu scroll tuh udah ya tahu-tahu jamnya udah mau maghrib. Terus habis itu ntar habis maghrib, habis isya kita tidur, pagi bangun scroll TikTok lagi, maghrib lagi gitu kayak waktunya habis gitu loh, tapi kita tuh nggak tahu gitu gimana harus mulainya gitu. Satu sih sebenarnya bersosialisasi itu sih. Kalau kalian bersosialisasi pasti menghindari nama hal itu. Kalian kalau dampaknya sosialisasi kalian dapat referensi. Entah kalian diajak orang, ayo ikut kerja bareng, yuk kita bikin event bareng, yuk kita bikin project bareng. Ntar kalau kalian bersosialisasi dengan teman-teman dari di luar fakultas, yuk kita bikin sebuah kegiatan bareng, yuk banyak EKB gini, ayo bikin kegiatan event, entah kenapa bikin semacam seminar atau apa. Jangan kalau cuma duduk tidur lihat HP scroll atas sendiri ya gitu-gitu nggak akan selesai. Kalian stay di situ aja. Apalagi di Malang kan kalian juga waktu kalian terbatas itu loh. Masa kasarnya gini, masa kalian tuh di Malang 4 tahun jangan sampai lebih. Kalau lebih kalian expired di situ. Pasti expired dalam arti keuangan kalian, waktu kalian harus mengulang materi dari satu materi yang lainnya minimal harus kejar. Ya semua harus ngebut kalau kalian telat itu loh. Ya minimal satu sih bersosialisasi sebanyak mungkin, berkenalan dengan orang banyak sebanyak mungkin di Malang, karena di Malang itu banyak hal yang bisa kalian kejar, entah passion kalian, keinginan kalian, entah kalian belajar pengen sesuatu hal yang baru. Itu sih. Oh berarti itu juga salah satu manfaat dari ikut organisasi ya berarti Kak gitu. Jadi oh iya bener, kayak kemarin kan IKABRI ini habis ada IB gitu ya, IKABRI berbagi. Nah itu tuh aku dari yang awalnya jam 3 tuh masih goleran di kasur, karena ada IKABRI berbagi jadi kayak harus cepet-cepet mandi, harus cepet-cepet buat bantu-bantu teman-teman gitu. Tapi ikhlas nggak jalanin itu? Alhamdulillah ikhlas Kak. Jadi ya, itu kembali ke makanya kayak cepet mandi itu kayak kalau kalian pasti secara nggak langsung badan tuh kalau kalian pengen bersosialisasi pasti kalian badan tuh akan bunyi sendiri, pasti gerak sendiri dia, nggak terpaksa mandi dulu lah, ya pelan-pelan jam sekarang ya contohnya kayak sekarang ini ya, contoh saya sendiri kalau di jam lebaran ini momen terbaik saya untuk berkegiatan, bersosialisasi, berkegiatan untuk memberikan manfaat pada orang banyak, minimal badan saya, tenaga saya untuk orang banyak, minimal tabungan akhirat saya nanti. Itu sih badan jalan-jalan sendiri nanti, bergerak kemana dia sendiri gitu. Jadi kalau kalian cuma stay di rumah tidur, ya mungkin efek karena pandemi ini ya, faktor terbesarnya ya itu harus kalian lawan. Sebenarnya sih
di pandemi harusnya kalian bisa berinovasi, berinisiatif, minimal kita tahu lah benar kita pengennya gimana. Iya, alhamdulillah sih waktu itu sih ikhlas ya Kak. Cuman emang waktu OTW-nya agak males gitu. Tapi ketika udah di tempat terus kita bagi-bagi ke orang yang membutuhkan, ya alhamdulillah seneng gitu ya, ada rasa lega. Masih ke orang itu udah wah ya Allah ngomongin gue seneng gitu. Itu udah kayak kita pasti dapat apa impact lah, rasa kesenangan batin kita. Itu tadi ya teman-teman tips and trick dari Kak Fandi dan beberapa riwayat organisasi dari Kak Fandi juga ya teman-teman, bisa dicontoh yang baik-baiknya ya. Jangan yang jelek-jelek, jangan yang telatnya lah. Maria. Sangat tidak baik itu untuk di depannya. Ya semoga ya di podcast kita kali ini banyak manfaat yang bisa kalian petik, biar banyak juga informasi yang bisa kalian dapat gitu, biar kalian lebih kayak harus nggak sih organisasi gitu, aku harus milih organisasi yang kayak mana nih gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian yang ada di rumah, dan stay tune ya di IKES selanjutnya. Oh ya, kalian bisa nemuin podcast ini di platform kita yang YouTube sama di Instagram teman-teman. Itu ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.